entah itu harta, tahta, wanita. Nggak jauh-jauh dari situ. Coba, dukun palsu apa? Motivasinya supaya biar dapat duit. Itu dukun palsu. Atau apa? Supaya dia bisa menggagahi wanita. Itu dukun palsu. Makanya kalau ada dukun palsu, bukalah bajumu. Masuklah ke kamar. Nah, itu dukun palsu itu. Sekarang saya tanya sama kamu, Nandar. Apa motivasinya Paulus jadi rasul palsu? Coba, kamu jelaskan dulu. Modus dia apa? Adakah dia supaya dia jadi kaya raya? Adakah dia menumpuk hartanya? Malahan dia menjadi orang susah. Ketika dia jadi rasul, ketika dia jadi pengikut Yesus, malah beberapa kali dia dipenjara, berapa kali dia dianiaya orang. Adakah dia ngumpulin ngoleksi istri banyak? Kagak. Adakah dia ngoleksi banyak harta-harta untuk kekayaan dia? Sehingga ada sekian miliar harta rampasan perang, jarahan perang? Gampang, nggak usah ini. Kita bicara logis-logis aja lah, ya. Nggak usah ini jauh-jauh kamu kitab suci kamu ngarang begini itu segala macam. Gini, Anda dengarkan. Waktu Muhammad belum jadi nabi, istri dia satu. Ketika dia jadi nabi, istrinya banyak. Tuh. Waktu Muhammad belum jadi nabi, dia nggak pernah ngambil harta jarahan perang. Ketika dia jadi nabi, harta rampasan perang 5%, 1/5 untuk dia. 1/5. Apalagi? Ketika dia belum jadi nabi, nggak ada wanita-wanita yang menyerahkan diri kepadaku, nggak ada. Tapi ketika Muhammad jadi nabi, wanita-wanita yang menyerahkan dirinya kepada Muhammad jika Muhammad mau. Sudahlah Nandar, nanti kalau kita terusin nggak kuat, nanti umatmu nggak kuat, ya. Kalau saya bongkar nanti agamamu, umatmu makin nggak kuat. Oke Nandar ya. Jadi cobalah kamu sampaikan poin-poinnya. Pertanyaan saya, apa modus Paulus menjadi rasul palsu? Keuntungan apa yang dia dapat? Silakan, jelaskan. Ayo. Terima kasih. Baik. Silakan. Siap. Baik. Silakan. Terima Des. Motif Rasul Paulus, kenapa dia menjadi Rasul yang tidak asli, Nabi yang tidak asli adalah untuk memperkaya diri sendiri. Satu. Yang kedua, untuk menyesatkan umat para pengikut Yeshua HaMashiach. Dua. Itu yang paling penting, nomor 2 sebetulnya, menyesatkan. Dan Yeshua HaMashiach, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita lihat di dalam Matius 7 ayat 18 mengatakan, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Dan pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Track record Paulus ini, teman-teman, ada seorang pengikut Yesus atau Yeshua HaMashiach yang sangat tragis yang namanya Stefanus. Kalau kita melihat di dalam Alkitab atau Bible, Stefanus ini adalah orang yang saleh. Makanya Stefanus ini seringkali dijadikan nama seorang anak-anak di kalangan orang Kristen. Makanya ada Stephen Indrawibowo, ada Stephen Brookman, ada Stephen Donahan, ada Stephen. Itu kenapa? Itu adalah salah satu murid Yeshua HaMashiach yang martir karena difitnah oleh Rasul Paulus. Bisa dilihat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat ke-1, teman. Ini saya tunjukkan. Jadi di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat ke-1, teman-teman, maka Rasul Paulus ini memang pohonnya tidak baik. Kita lihat ya. Ini Saulus nih. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan mengisdatkan murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Nah, ketika dia sebelum bertobat, maka dia berbuat onar sampai banyak gara-gara ulah Rasul Paulus. Ketika dia sudah bertobat, teman-teman, kita lihat nih ya. Ternyata Rasul Paulus memperkaya diri sendiri. Jadi benar kata Edis, salah satu ciri Rasul yang tidak asli adalah memperkaya diri sendiri. Makanya sikap Paulus ini ditiru oleh para pendeta dengan kolekte, perpuluhan, persembahan kasih. Contoh seperti Edis, teman-teman yang mendukung rumah apologet, silakan dipilih. Itu selebihnya itu dimakan oleh Edis. Nah, coba kita lihat teman-teman ya. 2 Korintus 11 ayat 8. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Jemaat-jemaat lain telah kurampok. Benar kata Edis. Ternyata Rasul Paulus itu untuk memperkaya dirinya sendiri. Tingkah Rasul Paulus ini sama seperti yang Yesus katakan. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Rasul Paulus pohonnya buruk. Makanya buahnya juga buruk setelah bertobat. Bukannya selesai, malah
merampok para jemaat dengan tunjangan, perpuluhan dan lain sebagainya, saudara. Berat. Oke, jangan tergoyang ya. Kemudian, kenapa Edis tidak mau saya bahas Rasul Paulus? Nandar pakai ini, pakai itu. Teman-teman, pertanyaan saya tidak dijawab. Kalau Rasul Paulus adalah Rasul asli, harusnya perkataannya tergenapi. 1 Kolose 4 ayat ke-9, ayat ke berapa tadi? 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Ternyata Rasul Paulus bernubuat, orang yang hidup sejaman dengan Paulus akan hidup panjang umur sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ternyata semua itu seperti lagu Peter Pan. Semua itu bohong, itu palsu. Rasul yang tidak asli bernama Saulus. Oh yeah. Oke. Terus saya bertanya kepada Anda di dalam Matius 7 ayat ke-15. Perikopnya adalah pengajaran sesat. Saya tanya, ini waktunya singkat, kalau kurang nanti saya lebih deskripsikan lagi di sesi berikutnya. Saya tanya sama Anda, 1 pertanyaan, tidak sanggup menjawab, 2 pertanyaan. Matius 7 ayat ke-15. Pertanyaannya adalah, siapa Rasul yang tidak asli, nabi yang tidak asli, yang menyamar jadi domba dan mendatangi murid-murid Yesus? Garuk-garuk kepala, saudara. Berat. Garuk-garuk kepala karena kamu nggak jawab pertanyaan saya, Nandar. Ditanya modusnya Paulus jadi rasul palsu, kamu udah jelasin. Baik, saya jawab ya, Nandar. Iya, modusnya merampok. Ya, nggak apa-apa lah. Gini Nandar ya. Kamu saya kasih tahu ya. Ya. Nih, saya bacakan ya dalam satu perikop penuh ya. Itu ada di dalam 2 Korintus 11 pasal yang ke-8. Saya bacakan dulu dari pasal yang ke-7 ya nih. Pada waktu saya memberi, ini bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan BIS ya, bahasa Indonesia sehari-hari. Pada waktu saya memberitakan kabar baik dari Allah kepada kamu, saya tidak meminta kalian membiayai saya sedikit pun. Ini berbicara, Paulus berbicara kepada sebuah jemaat. Oke? Saya bacakan, saya lanjutkan. Sedikit pun. Dengan demikian, saya membuat diri saya menjadi rendah. Saya lakukan itu untuk meninggikan kalian. Apakah itu suatu kesalahan terhadapmu? Pada waktu saya melayani kalian, saya dibiayai oleh jemaat lain. Bolehkah dikatakan saya merugikan jemaat-jemaat itu supaya saya dapat menolong kalian? Jadi di sini, kata di dalam terjemahannya itu, saya merampok jemaat lain untuk membiayai kalian. Untuk membiayai kalian. Jemaat-jemaat yang satu lagi ini yang sedang dibicarakan dalam konteks ini. Apakah ada di situ Paulus untuk merampok untuk kekayaan pribadi, untuk nambah istri? Sekarang saya tanya sama kamu, Nandar, cobalah. Ketika Paulus ya setuju atas dijatuhkannya hukuman terhadap Stefanus, apakah di situ Paulus sudah bertobat? Belum. Apakah Paulus sudah menjadi rasul? Belum. Kan kamu nggak nyambung. Yang saya tanya sama kamu tadi adalah bagaimana modus Paulus setelah dia menjadi rasul. Kamu kutip nih, Korintus 2:11 ayat yang ke-8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok. Ini bahasa ini ya, bahasa TB ya. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Ini supaya dapat melayani kamu, melayani jemaat yang lain. Di mana di situ supaya saya bisa senang-senang, supaya saya bisa nambah istri, supaya saya banyak istrinya? Nggak ada. Coba tunjuk kepada saya, adakah motivasi yang menguntungkan pribadi Paulus ketika dia menjadi rasul dipilih oleh Yesus? Kamu bilang untuk menyesatkan. Untungnya apa? Untungnya apa? Gini, Nandar, banyak orang di jalan tuh, ya, ada orang nanya alamat, alamat ini mana, alamat ini mana, sesatinlah mereka, alamatnya ke sana, bilang ke sana. Untungnya dia bagi dia apa sih coba? Kalau ada orang nanya sama kamu jalan, Nandar, bang, mau nanya jalan bang, ke mana, ke Ciwidey mana? Oh Ciwidey, harusnya jalan ke sana nih. Kamu bilang ke sana. Untungnya buat kamu apa sih menyesatkan orang? Untungnya apa?
Coba saya pengen sama kamu spesifik lah. Apa untung yang jelas, nyata, konkret bagi dirinya Paulus ketika dia menjadi rasul? Rasul palsu kamu bilang. Tapi saya bisa tunjukin sama kamu Nandar. Apa untungnya Muhammad ketika dia jadi nabi? Coba saya kasih tahu kamu untungnya dia. Sampai-sampai Aisyah berkata, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsumu. Kata Aisyah loh. Coba Nandar, ketika Muhammad belum jadi nabi, istrinya berapa Nandar? 1. Namanya siapa? Khadijah. Setelah dia jadi nabi, istrinya tambah banyak, tambah budak-budak. Sekarang saya tanya sama kamu Nandar, coba pikirin secara logis, berarti dia dapat untung biologis nggak? Apa? Ya kan? Terus waktu dia jadi nabi, pernah nggak dia ngerampok atau ngejarah satu kaum? Nggak pernah. Tapi setelah dia jadi nabi, dia melakukan penjarahan atau yang disebut sebagai gonimah. Gonimah itu artinya harta rampasan perang. Aduh. Untungnya jelas. Abdul Somad pernah menghitung. Untung yang dihitung berjumlah miliaran, 100 berapa miliar begitu. Untung jelas. Udah Nandar, saya nggak melihat satu poin dari kamu untuk diskusi. Kamu hanya ya ngomong nggak ada isinya lah. Jadi kapan-kapan lagi. Enggak, udah waktunya saya istirahat. Besok saya ke bandara. Belum selesai ini. Besok kita lanjut lagi ya. Selesai. Sebentar. Edis, besok belum kita selesai lanjut loh, lagi. Edis. Aduh, Gini. Edis. Besok kita lanjut lagi. Saya minta sama Belum kamu. selesai gua. Saya minta sama Belum kamu selesai. satu bukti konkret Aduh, untungnya kabur, Paulus Edis, ketika kabur. dia jadi nabi, oke? Aku menyesal nih. Ya. Diskusi sama Edis ternyata kabur. Aduh, belum selesai aku. Gara-gara Nanda belum Ternyata. dapat THR dia. Aduh, Edis. Sudahlah kabur, Nandar. teman-teman. Kalian, Nggak, takut nih. Nandar, sekarang Takut. saya tanya. Ini katanya Nggak, mau- sebentar, jujur tanya. Ya ini. Sebentar. Ini waktunya. Ya, sebentar, enggak. Sebentar, Ini pakai waktu gini. waktunya. Kenapa Sebentar, yang lain? pakai waktu gini. Waktunya. Saya tanya sama kamu Nandar, kamu ngerokok nggak? Enggak. Kalau saya tunjukin foto kamu ngerokok gimana? Ya saya nggak ngerokok, udah nggak ngerokok saya. Kemarin kamu ngerokok nggak? Ya dulu. Berapa? Enggak, belum lama ini saya lihat kamu ngerokok, bener nggak? Iya, ini. Oke, sekarang saya tanya, sudah ngerokok. ada nggak uang dari koin-koin atau donasi atau sumbangan dari Muslim untuk beli rokokmu? Ada nggak? Nggak ada. Ya. Oke, baik. Cie. Kita mulai waktunya. Koinnya buat beli rokok, saudara-saudara. Loh, kita mulai waktunya. Beli rokok Nanda. Kita, lo kabur dia. Oke ya. Awas, terima Sudah kasih. selesai tadi ya. Ayo. Selesai, aku belum selesai kok. Aduh, Koinmu untuk kabur. beli rokok sama kamu. Berat, saudara-saudara, berat. Giliran aku ngomong. Oke ya. Kabur. Oke Nandar, sampai langsung Rasul ketemu Paulus lagi. adalah Rasul tidak asli. Kabur apanya? Kabur dari mana? Teman-teman, saya mau istirahat karena besok nanti ini sebenarnya kalau di sini beda waktu ya. Ini sekitar berapa jam lagi saya harus ini.